Halo Bapak Ibu Guru hebat, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, kami dari calon guru penggerak Angkatan 10 Kota Makassar, kelas 059. Perkenalkan, saya Elsa Triningsih dari SMP Negeri 14 Makassar dan rekan-rekan saya. Saya Iin Andrianti dari UPT SPF SD Negeri Malewang. Saya Marwana dari UPT SPF SMP Negeri 31 Makassar. Saya Rafia Rahmat Saiful dari UPT SPF SD Impres Pak Jaya. Baiklah Bapak Ibu Guru hebat, pada kesempatan kali ini kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Fia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Iin, Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? alhamdulillah baik Bu. Bu Iin sendiri bagaimana kabar? Alhamdulillah, kabar saya juga baik. Nah, Ibu Fia, sebelum kita melakukan coaching pada hari ini, sebagai awal saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Yang pertama, saya akan mendiskusikan mengenai rubrik penilaian kita pada sesi coaching hari ini ya, Bu. Baik Ibu, pada coaching kali ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian saya akan menilai bagaimana Ibu akan memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut dapat merespon dan menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa Ibu, pada saat sesi coaching, Ibu harus sesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu diantaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya ajukan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini adalah kehadiran penuh atau presence, mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada coaching. Baik Ibu, kemudian pertanyaan yang kedua adalah kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang akan diobservasi? Baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik yaitu meningkatkan kemampuan coaching dan menggali pertanyaan yang bersifat menggali permasalahan. Baik Ibu, kemudian yang terakhir ya Bu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya menginginkan coach saya menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi dan langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan permasalahannya. Baik Ibu, demikian proses observasi kita. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coachingnya yang akan dilaksanakan pada hari ini ya Ibu. Baik, terima kasih Bu. Iya, sama-sama Ibu. Oke. Assalamualaikum Bu Fia. Waalaikumsalam Bu Elsa. Bagaimana kabarnya Bu Fia? Alhamdulillah baik Bu. Ibu Elsa bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu. Baik, sudah lama ya kita tidak ketemu. Iya Bu. Ada yang bisa saya bantu Bu Elsa? Begini Bu, pada kesempatan kali ini saya mau berbincang-bincang. Kalau memang ada waktu Bu, saya mau berbincang-bincang mengenai bagaimana supaya murid saya itu bijak dalam bersosial media Bu. Nah, baik Bu, pada hari ini kita akan fokus pada tema bijak bersosial media bagi murid-murid kita, yaitu bagaimana murid-murid kita sebagai generasi alfa saat ini menjadi bijak bersosial media. Apakah Ibu siap untuk memulai? Siap Bu. Nah, baik. Berdasarkan pengamatan Ibu, apa saja sih platform sosial media yang paling sering digunakan oleh murid-murid kita? Saya rasa platform yang paling sering digunakan oleh murid saya itu TikTok Bu, kemudian Instagram dan WhatsApp. Sepertinya itu sih Bu yang paling populer. Oke, baik. Jadi Ibu ingin murid Ibu bisa menggunakan platform Instagram, WhatsApp, dan TikTok dengan bijak ya? Iya, betul sekali Bu. Nah, baik. Sekarang harapan Ibu Elsa ketika kita selesai melakukan coaching ini, boleh dipaparkan
pada saat ini? Baik Bu, di akhir sesi coaching ini saya itu berharapnya nanti saya bisa menemukan cara atau tips-tips bagaimana supaya murid saya itu menggunakan sosial medianya itu dengan bijak Bu. Nah, baik, harapannya sungguh sangat luar biasa sekali ya Bu Elsa. Ibu ingin membantu murid-murid Ibu agar bijak dalam bersosial media. Nah, menurut Bu Elsa, bagaimana sih sebenarnya bijak dalam bersosial media itu? Sepertinya Bu, bijak dalam bersosial media itu maksudnya setidaknya murid saya itu ketika memposting sesuatu itu bisa berpikir dulu Bu sebelum mempostingnya, apakah ada dampak negatifnya seperti itu. Baik, saya setuju sekali dengan pendapat Bu Elsa. Sebelum memposting sesuatu, setidaknya murid kita tahu etika dalam memposting Iya. sesuatu di sosial media. Iya betul Bu. Nah, murid kita harus berpikir sebelum memposting sesuatu, kemudian menghargai privasi orang lain, dan tentunya bisa menghindari hal-hal yang memicu konflik. Iya. Nah, selama ini apa saja hal yang Ibu sudah lakukan untuk mengatasi murid-murid yang Ibu anggap kurang bijak dalam bersosial media? Selama ini Bu, kalau misalnya saya melihat murid saya yang kurang bijak dalam bersosial media, saya itu kadang menegurnya dengan biasa juga saya menasehati. Tentunya saya juga jelaskan kenapa bisa saya menegurnya, apa alasannya, apa perilaku yang sebenarnya tidak boleh murid saya lakukan. Seperti itu sih Bu yang saya lakukan Bu. Baik, sebenarnya langkah-langkah yang Ibu coba lakukan itu sudah betul ya Bu, sudah tepat sekali. Berarti berdasarkan langkah-langkah yang Ibu lakukan, hasilnya belum maksimal ya Bu? Iya Bu, betul Bu. Nah, jadi pada saat Ibu menasehati dan mengingatkan, apakah Ibu sudah mengedukasi murid bahwa ada beberapa studi kasus tentang dampak dari sosial media? Yang pertama ada dampak positifnya juga mungkin, tetapi selain dampak positif juga ada dampak negatif, yaitu cyberbullying dan kecanduan. Betul, betul. Jadi di sini Bu, saya sudah memberitahu kepada murid saya mengenai dampak atau konsekuensi yang mungkin saja dapat mereka alami ketika mereka itu santai-santai saja saat memposting yang sebenarnya hal-hal yang tidak boleh mereka posting Bu. Baik Bu Elsa, menurut Bu Elsa seberapa penting sih upaya edukasi ini? Menurut saya Bu, upaya edukasi ini sangat penting dimiliki oleh anak-anak karena dapat menimbulkan kesadaran diri bagi murid-murid dan juga supaya nantinya murid itu bisa mampu memiliki kebijakan dalam bersosial media Bu. Baik, menurut Bu Elsa, apakah ada alternatif lain yang bisa Ibu gunakan untuk menjadikan murid-murid kita ini lebih bijak dalam bersosial media? Apa ya Bu? Mungkin saya bisa melakukan atau membuat sebuah program untuk mengedukasi murid-murid secara rutin supaya mereka itu bisa bijak dalam bersosial media. Atau bagaimana ya Bu? Baik, jadi Ibu akan melakukan program edukasi secara rutin ya? Iya, iya betul Bu. Menurut Ibu, apa sih manfaat dari kita melakukan program edukasi secara rutin? Menurut saya program edukasi yang rutin itu merupakan salah satu cara supaya bisa merefleksi dan mengedukasi murid secara konsisten. Jadi nanti kegiatan tersebut dapat membuat murid saya bisa memahami kenapa sih kita bisa bijak dalam bersosial media. Mungkin seperti itu Bu. Nah, menurut Bu Elsa, masih adakah alternatif lain atau langkah-langkah tambahan yang bisa Ibu lakukan agar tujuan Ibu Elsa tercapai nih? Mungkin dalam edukasinya nanti saya bisa melibatkan orang tua, mungkin Bu, orang tua murid. Oh baik, jadi Bu Elsa tidak hanya ingin mengedukasi murid-murid, tetapi juga melibatkan orang tua dalam proses edukasinya. Iya, betul Bu, seperti itu.
Nah, sekarang coba Ibu Elsa bisa ceritakan apa yang ada di bayangan Ibu Elsa mengenai program edukasi yang akan Ibu Elsa lakukan. Mungkin untuk melakukannya, saya ingin mengadakan pertemuan dulu dengan orang tua murid supaya saya bisa membahas tentang rencana dalam menerapkan program ini, Bu, agar murid dapat bijak dalam bersosial media. Dari alternatif yang akan Ibu lakukan, menurut Ibu langkah mana yang memiliki peluang paling besar yang mampu menyelesaikan masalah yang Ibu hadapi saat ini? Saya rasa dari langkah-langkah yang sudah saya pikirkan tadi, mungkin saya juga bisa mengedukasi murid itu setiap hari sambil saya mengajar di kelas dan karena kalau mengajar di kelas terus sambil melakukan edukasi itu mungkin bisa cepat terlihat hasilnya seperti itu, Bu. Kemudian saya juga mungkin harus menyusun jadwal untuk memberikan edukasi rutin kepada murid dan melibatkan orang tua murid, Bu. Baik, luar biasa sekali ya Bu Elsa. Nah, saya rasa rencana Bu Elsa itu sudah bagus. Nah, sekarang saya ingin bertanya, kira-kira siapa nih yang akan Ibu Elsa libatkan dalam menyusun rencana aksi ini? Saya pikir nantinya pasti saya akan melibatkan murid-murid saya tentunya yang paling utama. Kemudian saya juga pasti melibatkan dan berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat dan juga berkonsultasi dengan kepala sekolah serta melibatkan orang tua murid, Bu. Nah, baik. Kira-kira kapan Ibu Elsa akan melaksanakan rencana aksi tersebut? Sebaiknya sih, Bu, saya lakukan secepat mungkin ya, supaya efeknya juga bisa saya lihat lebih cepat. Rencananya sih paling cepat hari Sabtu ini, Bu. Wah, mantap sekali Bu Elsa. Jadi saya sangat dukung rencana Bu Elsa. Semoga rencana aksi ini berjalan dengan lancar, tetap semangat dan tetap optimis Ibu. Nanti setelah 2 minggu dari pertemuan ini, kita jadwalkan lagi untuk coaching sesi selanjutnya. Saya siap untuk mendengarkan hasil dan rencana aksi yang Ibu lakukan. Ya, siap Bu Via. Mohon doanya, Bu, semoga saya diberikan kelancaran untuk melakukan rencana saya ini. Saya kira juga sudah cukup untuk bincang-bincang kita pada hari ini, Bu. Saya mohon pamit, Bu Via, tapi sebelumnya saya terima kasih dulu karena Ibu sudah meluangkan waktu untuk saya bisa mengcoaching saya pada hari ini. Jadi saya bisa juga memiliki gambaran ke depannya apa saja yang harus saya lakukan. Baik, sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Via. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Via, tadi Ibu sudah melakukan coaching dengan Ibu Elsa. Nah, sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan Ibu terkait pasca observasi kita pada kali ini. Nah, yang pertama, apa saja yang Ibu Via lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan tadi? Baik, pada coaching kali ini saya melakukan alur sesuai dengan alur Tirta, yang mana itu adalah ada tujuan, identifikasi, dan identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, sehingga dari alur tersebut saya bisa menggali agar coach mampu menceritakan lebih dalam mengenai permasalahan dan menemukan solusi dari masalahnya. Baik Ibu Via, menurut saya sebagai observer, Ibu Via tadi sudah melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta, yaitu dapat menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian Ibu juga sudah berusaha menggali coach Ibu sehingga coach Ibu bisa menceritakan secara detail permasalahan yang dia hadapi. Nah, sekarang pertanyaan yang terakhir Ibu sebelum kita tutup coaching kita pada kali ini, yaitu pertanyaannya kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching kita pada hari ini? Baik Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada hari ini berdasarkan hasil coaching yang sudah saya lakukan, yaitu memahami kembali proses coaching itu seperti apa sehingga saya mampu melakukan coaching yang lebih baik ke depannya.
Baiklah Ibu, jadi untuk kedepannya Ibu ingin memahami lagi seperti apa itu proses coaching. Semoga kedepannya Ibu bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Ibu. Demikian observasi kita pada hari ini, semoga bermanfaat untuk kinerja kita ke depannya. Terima kasih Ibu sudah bersedia saya melakukan observasi terhadap sesi coaching Ibu pada hari ini. Baik, terima kasih Bu. Ya, sama-sama Ibu.